Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah Data Science. Yang pertama tentang asosiasi, yang kedua tentang KNN, yang ketiga regresi, yang keempat clustering, yang kelima net bias, dan yang keenam C45. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan teman-teman saya di sini. Saya sendiri, Ritawati. Yang kedua ada Mas Samuel Adi Baskoro. Yang ketiga, Mbak Pinesa Patricia Carolina. Yang keempat, Bapak Muhammad Edi. Dan yang kelima, Mas Topur Rohman Aldifari. Baik, untuk sesi yang pertama tentang asosiasi, saya akan mempresentasikan. Izinkan saya untuk share screen. Ya. Association rule dengan a priori, kami dari kelompok 4. Berikut nama-nama teman kami, sudah kami sebutkan tadi. Yang berikutnya, ya, analisis asosiasi. Analisis asosiasi adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Langkah utama yang perlu ada dalam aturan asosiasi adalah mengetahui seberapa sering kombinasi item muncul dalam database, yang disebut dengan frequent pattern. Ya. Dalam algoritma a priori adalah salah satu algoritma untuk melakukan pencarian frequent item set dengan association rules. Algoritma a priori menggunakan pendekatan level wise search, di mana K item set digunakan untuk memperoleh K+1 min item set. Proses ini dilakukan hingga tidak ada lagi kombinasi yang dapat dibentuk. Nah, seperti contoh di soal, di sini terdapat data di sebuah supermarket ingin melakukan promosi penjualan dengan membuat paket penjualan bersama 2 item barang. 2 item barang yang dipilih adalah kombinasi 2 item yang memiliki support X confidence tertinggi. Jika diketahui data transaksi sebagai berikut, diketahui jumlah minimal transaksi adalah 3, maka carilah kombinasi barang yang dimaksud. Nah, data yang diketahui adalah ID-nya, tabularnya T gula susu, T gula, T susu, susu roti, roti gula susu, T roti gula, gula susu, T susu gula. Yang terdiri dari jumlah data ada 8. Nah, di sini kita akan mencari jumlah satu barang. Untuk jumlah satu barang, di sini kita mengelompokkan terlebih dahulu problem transaksionalnya, yaitu dari berdasarkan data tabel nomor nota barang. Nah, di sini kita urutkan ada nomor 1 teh gula susu. Berarti nomor nota 1 semua ini terdiri dari barang teh gula susu. Berikut juga nomor 2 teh gula, berarti di nomor nota 2 itu terdiri dari teh gula, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita masukkan di tabular nomor nota teh gula susu roti berdasarkan tabel yang ada. Nah, di sini teh gula susu ada, berarti teh kita masukin angka 1, gula kita masukin angka 1, susu angka 1, karena roti kosong berarti kita kasih 0. Ya, berikut juga dengan data kedua, T1, gula 1, susu dan roti 0. Hingga seterusnya sampai data ke-8. Nah, setelah itu kita melakukan total teh pada jumlah satu barang ini ada 5, gula ada 6, susu ada 6, dan roti ada 3. Nah, kemudian kita cari supportnya. Supportnya ini kita menggunakan rumus
jumlah transaksi yang mengandung A, berarti yang mengandung T, dibagi dengan total transaksi. Ya, berarti kalau kita cari dalam Microsoft Excel, rumusnya seperti ini. Ya. Nah, rumusnya seperti ini. Kita cari jumlah transaksi yang mengandung T, kita bagi dengan total transaksi. Jadi hasilnya 63% untuk T, 75% untuk gula, 75% untuk susu, dan 38% untuk roti. Ini jumlah satu barang. Nah, kita cari yang kedua yaitu kombinasi dua barang. Untuk kombinasi dua barang, berarti kita menemukan teh gula, teh susu, teh roti, gula susu, gula roti, dan susu roti. Nah, di sini berdasarkan tabel yang pertama, kita menyusun kembali tabularnya. Ya, yang pertama teh gula susu, berarti yang kombinasi dua barang, teh gula ada satu, teh susu ada satu, teh rotinya kosong, gula susunya satu, gula roti kosong, dan susu roti kosong. Dan begitu juga dengan nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kita mencari supportnya. Seperti tadi, berarti jumlah transaksi yang mengandung teh gula dibagi dengan total jumlah data, jumlah transaksinya. Itu untuk mencari supportnya. Kita mendapatkan teh gula 50%, teh susu 38%, teh roti 13%, gula susu 50%, gula roti 25%, dan susu roti 25%. Dan kita mencari confidence. Nah, confidence-nya di sini kita rumusnya berarti jumlah transaksi yang mengandung teh ya di sini dibagi dengan jumlah total transaksi. Nah, hasilnya didapati teh gula sebanyak 80%, teh susu 60%, teh roti 20%, gula susu 67%, gula roti 35%, dan susu roti 33%. Ini kombinasi dua barang. Sedangkan kombinasi untuk 3 barang di sini sebenarnya kita sudah tidak perlu mencari, tapi bisa juga kita mencari karena di sini untuk jumlah minimal transaksinya sudah tidak terpenuhi. Nah, sudah tidak terpenuhi karena dari soal kita hanya dicari jumlah minimal transaksi adalah 3 kombinasi barang yang dimaksud. Hasil dari kesimpulannya kita mendapatkan transaksi yang lebih di atas dari 3 ya, 3 ke atas. Berarti kita mendapatkan kombinasi barang yang sesuai algoritma a priori adalah teh gula, teh susu, dan gula susu. Itu berurutan dengan nilai confidence yang paling besar. Ya, begitu hasil diskusi kelompok kami tentang a priori asosiasi rule dengan a priori. Ya, demikian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan dengan teman saya akan mempresentasikan diskusi KNN kepada Mas Rogur. Kami persilakan. Saya stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang KNN. Yang pertama yaitu untuk pengertiannya. KNN itu K-nearest neighbor atau KNN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran atau training dataset yang diambil dari K tetangga terdekat atau nearest neighbor-nya dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Jadi K nearest neighbor atau KNN itu
dalam menentukan hasil akhirnya atau hasil keputusannya itu tergantung pada kedekatan dari nilai kedekatan dari data training datanya dengan tes datanya. Langsung saja ke kasusnya. Di sini terdapat kasus data jenis, ada 3 kasus, 1, 2, 3 yaitu, dan ada 4 atribut yaitu jenis, kelamin, pendidikan, agama, dan bermasalah. Di sini juga diketahui juga bobotnya, bobot antar variabel, antar atributnya juga sudah ada, jenis kelamin 0,5 bobotnya, pendidikan 1, agama 0,75. Dan untuk kedekatan, untuk atribut jenis kelamin, untuk nilai satunya L, nilai 2-nya L itu kedekatannya 1. Dan seterusnya untuk kedekatan pendidikan juga sudah ada di sini. Jadi yang di sini yang ditanyakan yaitu untuk data barunya yaitu jenis kelamin L, pendidikan SMA dan Kristen. Dan untuk keputusan bermasalahnya itu masih belum ada. Jadi kita mencari yang untuk atribut bermasalahnya. Nah, yang pertama itu caranya, yang pertama yaitu menentukan nilai similarity-nya. Similarity atau kedekatannya antara data baru dengan setiap data kasusnya, setiap tabel kasusnya. Nah, untuk similarity tabel kasus 1 yang ini, L ini kan rumusnya sigma TI ini kasus barunya SI ini untuk tabel kasusnya atau kasus yang lama dikali WI ini bobot atributnya dibagi jumlah bobot atributnya. Jadi langsung similarity untuk tabel kasus 1 yaitu L, ini kan L untuk atribut atribut jenis kelamin L untuk kasus barunya, kemudian L juga untuk tabel kasusnya. Untuk tabel kasus 1 kan L untuk atribut jenis kelamin dikali W1. W1 ini biasanya ini atribut untuk bobot atribut untuk jenis kelamin yaitu 0,5 ditambah SMA, S1 dikali W2 atribut bobot atribut kedua ditambah Kristen, Islam, Kristen yang ini Kristen sama Islam untuk tabel kasus 1 dikali W3 bobot atribut ketiga dibagi jumlah dari atributnya semua. Jadi sama dengan 1 dikali 0,5. 1 ini kan L sama L. Kedekatannya jenis kelamin L sama L kan 1. Jadi 1 dikali 0,5 bobot dari atribut jenis kelamin 0,5. Tambah 0,4 kan SMA sama S1. Kedekatan antara SMA sama S1 kan 0,4. Dikali 1 itu bobot atribut pendidikan ditambah 0,75 itu Kristen dan Islam. Kedekatan antara Kristen dan Islam kan nilainya 0,75 dikali bobot dari atribut ketiga yaitu atribut agama kan 0,75 dibagi 0,5 itu atribut jenis kelamin ditambah 1 atribut pendidikan ditambah 0,75 atribut agama sama dengan kalau sudah ditambahkan semua, ini kan sudah dikalikan semua, ini hasilnya sudah ada, kemudian ditambahkan hasilnya 1,45 dibagi 0,25 sama dengan 0,65. Kemudian yang kedua yaitu mencari similarity tabel untuk kasus yang kedua yang ini. LPL ini kasus barunya kan L, P dari nomor kasus 2, P dikali W1 sama seperti di atas caranya, tinggal bedanya cuma ini saja. SMA kan, SMA sama SMA.
Tabel kasus 2 kan SMA, Kristen sama Kristen. Tabel kasus 2 juga Kristen. Kemudian ditambahkan terus dikalikan juga sama persis sama dengan hasil akhirnya 0,89. Untuk nomor kasus 3 juga sama caranya. Langsung saja ke hasil akhir. Nah, untuk hasil akhirnya ini, untuk nomor kasus 1, nilai similarity-nya 0,65. Sama kan 0,65. Untuk nomor kasus 2, nilai similarity-nya 0,889. Untuk nomor kasus 3, nilai similarity-nya 0,91. Nah, dicari ke yang terbesar mana? Nilai similarity yang terbesar mana? Kan yang nomor kasus 3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa atribut bermasalah pada kasus baru akan bernilai tidak. Sama dengan ini. Ini nomor kasus 3. Jadi, hasil keputusan kasus baru yaitu jenis kelamin L, pendidikan SMA, agama akan atribut bermasalahnya akan bernilai tidak. Nah, seperti itu. Sekian untuk saya. Ya, baik. Terima kasih, Mas Rafur. Kita lanjut untuk pembahasan diskusi yang ketiga, yaitu regresi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Edi. Kepada Pak Edi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya coba mau menjelaskan tentang regresi linier. Regresi linier adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan atau lebih variabel independen. Ya. Analisis ini dapat digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antar variabel dan untuk membuat prediksi atas hubungan masa depan antar dua variabel tersebut. Dan langsung ke contoh kasusnya. Di sini ada data jumlah pasien DBD mulai bulan Desember 2011. Edi, mohon maaf Pak Edi, slide-nya belum berpindah. Sudah? Belum, Pak. Belum. Ya. Belum bergerak dia. Macet kali, Pak. Coba stop share dulu, ulangi. Ya. Di sini ada contoh kasus pasien DBD mulai Desember 2011 sampai Desember 2012. Ya. Di sini kita mau memprediksi jumlah pasien DBD Desember
2013 ya, dengan menggunakan metode regresi linier ya, dan berdasarkan tren momen. Untuk umum persamaannya yaitu untuk kasus regresi sama Y sama dengan A plus BX. Di mana rumusnya A itu sigma E kuadrat kali sigma Y dikurangi sigma X kali sigma XY per N. N ini jumlah data kali sigma E kuadrat dikurangi sigma X kuadrat ya. Untuk menghitung nilainya B, N kali sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y ya, itu untuk menghitung nilainya B ya, sesuai yang tertera di monitor. Nah, di sini kita mau menghitung nilainya A dan B ya. Biar lebih mudah kita langsung praktek di Excel-nya saja ya. Oke. Di Excel. Kita mau menghitung nilai A dan B. Mohon maaf Pak Edi, belum terlihat. Oh, belum terlihat lagi. Iya, di stop dulu. Sudah ya? Ya. Nah, di sini ada tabel yang tadi ada jumlah penderita DBD mulai 2011 bulan Desember sampai Desember 2012 ya. Pertama kita tentukan nilai X-nya dulu. X ini bisa dimulai dari 0 sampai data hingga. Di sini saya mau menggunakan X dari 1 ya. Kita buat nilai X-nya dulu, X dari 1 sampai X13 ya. Terus jumlah DBD itu merupakan Y. Terus kita hitung nilai XY-nya berapa biar nanti lebih mudah ketika penerapan ke dalam rumus pencarian A dan B ya. Terus X kuadratnya berapa ya. Kita hitung juga di dalam tabel. Oke. Kita langsung mencari nilai A. Nilai A itu adalah sigma E kuadrat. Sigma E kuadrat itu yang ini ya, dikali Y ya, sigma Y berarti ini ya, dikurangi sigma X kali sigma XY, sigma X kali sigma XY yang ini ya. Jumlah N-nya adalah 13. Ya, di sini 13 jumlah datanya. N kali X, sigma X kuadrat. Ya, sigma X kuadrat. N dikalikan 815. Dikurangi sigma X dikuadratkan.
sigma X dikuadratkan berarti 91 kuadrat. Kita dimasukkan rumus, didapatkan hasil 105,19 ya. Terus dibulatkan. Terus kita menghitung nilainya B. Ya. Nilainya B. Nilai B itu setelah dimasukkan ke dalam rumus sesuai apa yang seperti di rumus A, N sama dengan 13 kayak gitu ya. Jadi N-nya 13 dimasukkan ke dalam rumus pencarian B. Ketemu min 1,17. Jadi bentuk persamaannya adalah Y sama dengan 105,19 dikurangi 1,17 X. Ya. Jadi rumus ini kita bisa jadikan dasar dalam mencari nilai penderita DBD pada Desember 2013. Ya, kita coba cari penderita DBD 2013 bulan Desember. Nah, kita tentukan dulu nilai X-nya. Ya. Terus nilai X 24 ini berasal dari sini. Ya. Nah, ini 2012 Desember, nilainya 13. Berarti pada saat Desember 2013, nilai X-nya akan menjadi 24. Ya. Nilai X kita masukkan ke dalam bersamaan Y 105,19 dikurangi 1,97 X. Ya, dimasukkan ke dalam rumus yang ini. Ketemu nilai Y-nya 77,11 ya. Setelah kita mengetahui jumlah Y, ya, jumlah penderita DBD pada tahun Desember 2013, kita gunakan indeks musim. Ya, kita gunakan indeks musim. Ya. Rumusnya nilai rata-rata bulan tertentu dikurangi nilai rata-rata per bulan. Ya, ketemu di sini. Ya, nilai rata-rata per bulan 97. Terus kita masukkan ke dalam rumus indeks musim sama dengan ke dalam rumus yang atas ini, ketemunya 115 ya, 115. Jumlah pasien DBD Desember 2013 dengan menggunakan indeks musim, jadi jumlah Y dikali nilai indeks musim ya. Jadi 77,11 dikalikan 1,15. Hasilnya 88,68. Jadi jumlah pasien DBD Desember bulan Desember 2013 diperkirakan 88,68 pasien, dibulatkan ke 89. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Kita lanjutkan di diskusi yang keempat, yaitu clustering yang akan dipresentasikan oleh Mas Samuel. Kepada Mas Samuel kami persilakan. Lihat. Sudah. Saya mau kesempatan kali ini mau mempresentasikan tentang clustering. Clustering adalah teknik pengelompokan berdasarkan karakteristik yang mirip-mirip. Nah, kita langsung ke soalnya aja. Soal diketahui dari tabel ini ada nilai MID dan nilai UA.
Dan yang ditanyakan adalah data mentah, ini data mentah seperti ini, terus delta ditentukan 0,1, terus kita menentukan membagi menjadi 3 kelas yaitu A, B, dan C, terus menentukan masing-masing kelas, sentroid masing-masing kelas, lalu tentukan masing-masing nilai mahasiswa. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan nilainya dengan cara nilai mid dikalikan 40% dan ditambah nilai UA dikalikan 60%, dan hasilnya inilah 65, 68 sampai seterusnya sampai sini. Setelah itu, setelah menentukan sentroidnya dengan rumus CI ke tambah dengan min dalam kurung I dikurang 1 dikali nilai max dikurang nilai min dibagi dengan N ditambah dengan nilai max dikurang nilai min dibagi 2 kali N ke berapa. Nah, dari sini kita sudah terlihat nilai maksimalnya berapa. Nilai maksimalnya adalah 93. Terlihat dari sini. Dan nilai minimalnya adalah 24. Terlihat dari bentar. Nah, ini. Nah, deltanya tadi sudah ditentukan 0,1 di atas ini. Nah, terus selanjutnya kita memasukkan rumus ini tadi untuk menentukan nilai sentroid kelasnya, dan didapatkan adalah 36,00 untuk C, 58,80 untuk B, dan 81,60 untuk A. Nah, lalu kita tentukanlah ini tadi nilai tadi ke dalam tabel ini dengan cara ya kurangkan data awal tadi yang kita dapat di atas dengan jarak sentroid yang barusan kita cari tadi dikurangkan. Terus kita lihat nilai paling kecil mana. Dan ini 6,20 di antara 3 ini paling kecil, berarti nilainya B. Dan ini juga paling kecil adalah 9,40 di B. Setelah itu kita kategorikan semuanya nih supaya rapi kan, memang terlihat. Terus selanjutnya kita cari ratanya, rata-rata C itu berapa. Berarti semua nilai C ini kita rata-ratakan, B juga, dan juga nilai sentroid itu sudah kita dapat dari awal tadi yang ini. Nah, selanjutnya kita cari rata sentroidnya. Nah, rata sentroidnya kita dapatkan dari ini tadi, rata sama sentroidnya. Setelah itu kita jumlahkan, dapatkan 5,8 dan 5,9,4. Nah, itu lebih kecil daripada nilai sentroid nilai toleransi errornya, yang mana tidak perlu dibuat lagi sentroid baru, dan kasusnya selesai sampai di sini. Kesimpulannya sentroid tersebut masih dalam batas toleransi, jadi tidak diperlukan untuk membuat sentroid baru. Sekian dari saya, kayaknya sudah cukup jelas, padat, singkat, dan jelas. Saya kembalikan ke Jurita. Ya, terima kasih Mas Samuel. Kita lanjutkan diskusi kelompok kita. Presentasi berikutnya net bias oleh Mbak Pinesa. Pada Mbak Pinesa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Saya akan mempresentasikan Naive bias. Share screen dulu. Oke, Naive bias adalah algoritma Naive bias, merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik. Kasus Naive bias seperti di tabel ini. Kita langsung saja ke Excel-nya. Dari sales ini didapatkan dikon yang sudah ada di soal. Dari departemen senior yang sales terdapat 30 dari kon yang ini.
Kemudian Departemen Sales Junior terdapat di 40 tambah 40 ini jadi 80. Kemudian Departemen Sistem bagian senior ada 5 dan 3 jadi 8, dan Departemen Sistem Junior ada 23 dari 20 dan 3. Kemudian Departemen Marketing dari 10 senior dan Marketing Junior ada 4 ini, dan Sekretaris ada 4 dan 6 dari junior. Kemudian di bagian X ini senior terdapat di status dan X dan kon. Jadi hasilnya 0. Kemudian di junior juga dari sini status X dan kon hasilnya juga 20. Kemudian di bagian sistem X-nya dari status dan X dan kon hasilnya 0. Kemudian di junior sama kayak X dan statusnya kon semua 49, dan marketingnya dari senior 35 dan junior 44 seperti yang rumus yang di sini status X dan kon. Hasilnya semua dan rumusnya sama. Dan di bagian salary juga dari status dan salary dan kon hasilnya 0. Di bagian junior juga salary dan X dan konnya juga 46. Dan seterusnya bagian status ini jika status dan kon hasilnya seniornya 52 dan status junior juga dari status ke kon hasilnya 113. Yang ditanyakan departemen sama dengan marketing dan X sama dengan 26 sampai 30 dan salary-nya 46 sampai 50. Nah, jawabnya X sama dengan departemen sama dengan marketing, usianya 26 sampai 30, gajinya 46 sampai 50. Nah, langkah pertama hitung probabilitas kelas senior dan junior. Jadi probabilitas status sama dengan senior, rumusnya ini. Senior dibagi dengan total dari kon yang 165 ini. Hasilnya 0,315. Nah, yang kedua, probabilitas status sama dengan junior, sama dari junior dibagi dengan total dari kon. Jadi hasilnya 0,68. Nah, langkah kedua, hitung probabilitas bersyarat untuk setiap kelas. Jadi probabilitas X sama CI, senior dan junior, dan untuk setiap atribut. Jadi pada probabilitas departemen marketing pada kelas senior, jadi rumusnya senior dibagi dengan marketing. Senior marketing, jadi hasilnya 0,19. Begitupun dengan departemen marketing terhadap kelas junior. Jadi junior, di kelas junior di sini dibagi dengan junior di sini dibagi dengan departemen junior, hasilnya 0,035. Pada usia 26 sampai 30 terhadap kelas senior, ini terdapat 0 dari rumus senior 52 ini, status senior dibagi dengan X 0, jadi hasilnya 0. Pada usia 26 sampai 30 terhadap kelas junior, dari junior dibagi dengan X junior 49 ini, hasilnya 0,43.
Seterusnya pada gaji 46 sampai 50 terhadap kelas senior sama. Dari salary 40, dari sini 46 sampai 50 nih seniornya dapat 40 dibagi dengan status senior 52. Hasilnya 0,76. Sekian. Dan pada gaji 46 ini sampai 50 kelas junior, pada kelas junior ini 23, salary 23 di junior, dibagi dengan status junior. Hasilnya ini, gaji dari 46 sampai 50 terhadap kelas junior di salary junior 23 dibagi dengan status junior. Hasilnya itu 0,20 sekian, 35 sekian. Kemudian langkah ketiga, berdasarkan nilai probabilitas atribut tersebut, maka kita hitung semua atribut yang bernilai kelas status sama dengan senior. Jadi ini rumusnya. PXCI dan PX kelas sama dengan senior. Nah, hasilnya ini yang kelas senior ini dikali dengan kelas yang ini, terus dikali dengan yang ini. Kelas senior ini hasilnya 0. Kemudian hitung semua atribut yang bernilai kelas status sama dengan junior. Jadi ini kelas junior ini dikali dengan P usia 23 terhadap kelas junior dan gaji 46 terhadap kelas junior. Hasilnya 0,003. Nah, langkah keempat, berdasarkan nilai probabilitas kelas dan probabilitas atribut, maka PX ini rumusnya PXCI kali PCI, PX kelas terhadap senior dikali P kelas sama dengan senior. Ini rumusnya. Jadi senior, kelas senior ini 0 dikali dengan senior. Kelas senior. Jadi hasilnya 0. Kemudian yang itu juga kelas junior dengan kelas junior dengan dikali kelas junior ini hasilnya 0,002 karena PX terhadap kelas junior dikali P kelas junior lebih tinggi, maka X Departemen Marketing usia 26 sampai 30, gaji 46 sampai 50K termasuk dalam kelas junior. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Pines yang sudah menjelaskan tentang net bias. Lanjut, kita terakhir diskusi dari kelompok kita yang terakhir yaitu C45 yang akan disampaikan oleh Mas Dopur. Kepada Mas Dopur kami persilakan. Suaranya masih off. Saya akan menjelaskan tentang algoritma C45.
Algoritma C45 ini digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan record yang lebih kecil dan memodelkannya seperti pohon, sebuah pohon atau tree. Seperti ini contohnya. Langsung saja ke kasusnya. Contoh kasusnya. Di sini ada sebuah dataset nomor 1 yaitu, dan di sini nomor 1 ya cerah, 1 cuaca, kalau libur ya cuaca cerah, minggu ke-1 jumlahnya banyak. Ada berapa atributnya? Ada 4 atribut, libur, cuaca, minggu ke, dan jumlah. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu menentukan rootnya, atribut yang akan menjadi rootnya. Yang pertama yaitu dibuat tabel seperti ini, jumlah kasusnya kan ada 8. Dan untuk jumlahnya, S1-nya, kelasnya, untuk kelas banyak itu ada 3. Banyak 1, 2, 3. Dan sedikit itu ada 5. Kemudian kita cari entropi totalnya. Entropi totalnya ini menggunakan rumus yang ini. Entropi totalnya menggunakan rumus ini, yaitu sigma min PI dikali log 2 PI. Entropi totalnya yaitu sigma ini. Min ini jumlah kasusnya, jumlah kasus dibagi D13 D13 untuk S banyak, ini S banyak, S1 banyak, untuk kelas banyaknya dibagi jumlah kasusnya dikali log 3 ini 3 dibagi 8, ini 2, ini log 2 maksudnya, plus min 5 dibagi 8 dikali log 5 per 8. Log 2, 5 per 8. Sama dengan ini hasilnya. 0,995. Kemudian kita cari entropi tiap atributnya. Yaitu ada libur, cuaca, dan minggu ke. Untuk entropi libur, untuk keputusan ya, untuk hasil ya, itu didapatkan 0,91,85. Ini didapat berdasarkan rumus sama, yang ini juga sama. Bukan rumusnya itu, sama. Yaitu 1 dibagi 3, 1 yang ini untuk libur, iya dan banyak. 1 kan, iya dan banyak, iya dan banyak ada 1. Dibagi jumlah kasus iya ada 3. Dikali log 1 per 3. Ditambah min 2 per 3 dikali log 2 per 3. Hasilnya ini. Kemudian seterusnya sama caranya. Untuk tidak juga sama caranya seperti tadi. Setelah diketahui entropi tiap atributnya, kemudian dicari gain. Nilai gainnya untuk tiap atributnya. Untuk nilai gainnya itu menggunakan rumus yang ini. Entropi S itu entropi totalnya dikurangi SI. SI ini apa namanya itu? Total kasus atributnya dibagi total kasus keseluruhan dikali entropi. Entropi dikali entropi SI itu entropi tiap atributnya.
Misalkan yang ini, entropi untuk atribut libur itu sama dengan ini. Entropi totalnya, SF13 ini, entropi total dikurangi C115, C115 itu ini, 3, C115, 3 per 8, 8 yang ini, C13, dikali F15. F15 ini entropi atribut untuk libur ditambah 5 tambah 5 ini 5 dibagi 8 dikali F16 entropi untuk libur untuk hasil tidak. Kemudian didapatkan gain untuk atribut libur yaitu 0,0033 dan seterusnya untuk atribut ini juga sama caranya. Untuk mencari gain untuk atribut cuaca juga sama, untuk minggu ke juga sama. Itu. Setelah diketahui gain tiap atributnya, dicari yang terbesar, yang memiliki gain yang besar, yaitu kan cuaca. Atribut cuaca ini memiliki gain 0,54. Jadi ini yang dijadikan sebagai rootnya, sebagai atribut rootnya. Nah, cuaca kan, ini rootnya. Cuaca. Nah, untuk ke bawahnya ini, kan ada dua hasil. Untuk cuaca, ada cerah dan hujan. Untuk cerah kan, probability-nya 3:1 kan, 3:1. Jadi perlu dihitung kembali. Nah, untuk yang hujan kan 0,4, 0 dan 4. 0 untuk banyak, 4 untuk sedikit, jadi langsung. Cuaca, hujan, langsung sedikit. Kalau cerah kan masih ada perbandingannya 3:1, berarti perlu dihitung lagi. Kemudian untuk menentukan root yang bawahnya, untuk menentukan pohon yang bawahnya itu sama caranya. Untuk menentukan node yang bawahnya. Sama seperti tadi, mencari entropi totalnya dulu, kemudian entropi tiap atributnya, kemudian mencari gain tiap atributnya, kemudian dibandingkan mana yang memiliki gain atribut yang terbesar. Yang ini minggu ke, jadi cerah, kemudian node yang berikutnya yaitu minggu ke. Minggu ke kan ada tiga hasilnya, 1, 2, 3. Untuk 1 kan 2:0, 2 sama 0. Untuk keputusan banyakan 2 sama 0, jadi langsung 1 berarti langsung ke banyak. Kemudian kedua, 2 kan masih ada 1. Untuk minggu ketiga kan 0, berarti tidak ada. Jadi langsung berarti kedua itu libur, node berikutnya yaitu libur. Kemudian langsung banyak dan tidak. Seperti itu. Sekian dari saya. Ya, baik. Terima kasih Mas Dofur, Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kelompok DS4 sudah menyelesaikan presentasi diskusi kelompok terhadap 6 materi, yaitu asosiasi, KNN, regresi linear, clustering, net bias, dan C45. Ya, demikian presentasi diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap.